Jihad itu tidak selalu mengangkat senjata. Jihad itu tidak selalu membawa bom. Jihad itu adalah tergantung profesi kita, dan kita melaksanakannya dengan serius. Itulah yang dikatakan oleh para ulama adalah yang disebut dengan jihad. Kita didik anak kita dengan serius, keluarga kita dengan serius, anak didik kita dengan serius, tetangga kita dengan serius. Itulah tetap yang dikatakan jihad oleh Allah dan Rasulnya. Al-Mahmud huwallahu jalla jalaluh, wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang ini alhamdulillah kita masih berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan tak lupa Al-Faqir sebagai khatib tak henti-hentinya mewasiatkan wasiat takwa, bukan hanya untuk diri Al-Faqir sendiri, tapi juga untuk kita semua dan juga untuk generasi-generasi kita, agar ketakwaan ini tetap terjaga buat kita dan generasi-generasi kita selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk merespon apa yang terjadi saat ini, alangkah baiknya kita sekarang membahas apa yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada puluhan abad yang lalu di depan para sahabat-sahabatnya. Karena perkataan Nabi adalah bukan sebuah prediksi, karena prediksi masih bisa salah, bisa benar. Apa yang dikatakan Nabi adalah bukan ramalan, karena Nabi adalah bukan seorang peramal. Tapi apa yang dikatakan Nabi jelas akan terjadi, pasti akan terwujud. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah merupakan dalailun nubuwah, merupakan bukti-bukti kenabian, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang pernah disampaikan oleh Nabi melainkan wahyu yang selalu menaunginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk bersama para sahabat-sahabatnya, Nabi kemudian berbicara dari riwayat Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, apa yang dikatakan Nabi di depan para sahabat-sahabatnya, yushiku an tada'a alaikum bikumul umam kama tada'a alaikum ila qas'atiha. Wahai sahabatku, sebentar lagi ada sekelompok umat akan menyerang kamu, akan mengeroyoki kamu, kama tada'a alaikum ila qas'atiha, persis sebagaimana orang yang lapar ketika dihadapkan oleh sebuah makanan. Jadi kita masih bisa bayangkan posisi kita adalah bukan sebagai lawan dan dia adalah sebagai musuh. Kita sebagai makanan, sedangkan musuh yang mengkeroyok kita adalah dari berbagai macam cara. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika orang lapar disuguhi makanan di tengah-tengah mereka, ada yang mencoba ingin memotong dengan pisaunya, ada yang ingin mencongkel dengan sendoknya, ada yang ingin menusuk dengan garpunya, bahkan ada yang ingin mengacak-acak dengan tangannya. Ini keadaan kita. Jadi artinya para ulama katakan berbagai macam musuh-musuh kita ini ingin menyerang kita dengan berbagai cara.
ada yang dengan cara halus, ada yang dengan cara kasar. Ketika Rasul berkata demikian, sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu ketika kita diserang, ketika kita dikeroyok, jumlah kita sedikit? Apa jawab Nabi? Bal antum yauma idin katsir, justru jumlah kamu pada saat itu banyak, justru ketika kamu dikeroyok itu dalam jumlah yang mayoritas. Walakinnakum, akan tetapi posisi kamu pada saat itu gutha'un ka gutha'is sail, kamu bagaikan buih di tengah-tengah lautan. Buih, ma'asyiral muslimin, sebanyak apapun tidak akan pernah sanggup menolak aliran air yang membawanya dia. Dia bawa ke timur, dia ikut ke timur. Dia bawa ke barat, dia ikut ke barat. Dia bawa ke selatan, akan ikut ke selatan. Bahkan pada wujudnya dia akan hancur ketika dihempas di tepi pantai. Itulah nasib dari sebuah buih. Sekarang lihat, kita sekarang posisinya bukan dalam keadaan perang seperti perang Uhud, menghadapi musuh yang benar-benar terlihat bagaimana kilauan pedang. Kita tidak akan perang seperti perang Badar yang kita lihat bagaimana ujung tombak atau darah terlihat mengalir. Tidak. Kita ini efeknya akan berdampak kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Mereka dengan berbagai cara. Ketika Rasul sampai mengatakan demikian, sahabat kemudian bertanya, yang mengatakan bahwa jumlah kita itu ternyata banyak tapi jumlahnya bagaikan buih. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, waliyanza'annallahu min suduri aduwikum al-muhabah, nanti Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian al-muhabah, rasa takut. Sudah tidak ada takut lagi dengan kaum muslimin. Dan terbukti, apakah Zionisme internasional yang sekarang yang ada di Palestina, mereka takut dengan keadaan kita yang sering mengadakan maulid jumlahnya ribuan? Tidak. Apakah juga mereka takut dengan umat Islam yang setiap tahun miliaran ketika melaksanakan haji? Tidak. Apakah juga mereka kaum LGBT ragu-ragu atau tidak malu mempertontonkan di hadapan pemuda-pemuda Islam? Tidak, karena dia tahu, benar kata Nabi, kita ini hanya sebatas ghuza, buih. Anak-anak muda kita sekarang bisa kita lihat, sebagian, saya tidak mengatakan semua, sebagian generasi yang dikatakan oleh Mila Kundera, seorang pemikir dari Italia, yang mengatakan adalah generasi unknown, generasi biru, generasi tanpa identitas. Tidak bisa diharapkan lagi, karena kita ghuza, buih, lemah ekonominya, lemah intelektualnya, lemah mentalitasnya, lemah ruhaninya, semuanya lemah. Apa yang diharapkan dari kelemahan tersebut? Dan ketika sudah mengalami kelemahan seperti ini, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyaqdhafannallahu fi sudurikum al-wahn, dan akan terjangkit dari dada-dada kalian yaitu penyakit yang namanya al-wahn. Qalu, sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah, apa yang dimaksud wahn itu ya Rasulullah? Dan Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Terlalu cinta kepada dunia akhirnya melupakan seluruh amanat yang diemban buat kita. Jihad itu tidak selalu mengangkat senjata, jihad itu tidak selalu membawa bom. Jihad itu adalah tergantung profesi kita, dan kita melaksanakannya dengan serius. Itulah yang dikatakan oleh para ulama adalah yang disebut dengan jihad. Kita didik anak kita dengan serius, keluarga kita dengan serius, anak didik kita dengan serius, tetangga kita dengan serius. Itulah tetap yang dikatakan jihad oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya, selain hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut kepada mati. Takut kepada mati bisa dalam berartikan hakiki, kehilangan ajal, tapi dalam bentuk majazi, kehilangan kursi, kehilangan jabatan, kehilangan prestasi, kehilangan teman yang membantu walaupun dengan jalan yang haram.
takut kehilangan itu semua, berarti kita masih hubbud dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bekal pendidikan yang harus ditanamkan untuk anak-anak kita adalah cukup kita hanya membaca dengan surah An-Nisa di ayat ke-9, ketika Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadidan. Hendaklah kalian takut untuk meninggalkan generasi-generasi kalian setelah itu dengan cara yang lemah. Khafu 'alaihim, kamu harus takut dengan azab-azab yang Allah akan turunkan. Bekalnya apa? Dua, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadidan. Hendaklah kita sendiri yang akan mulai bertakwa kepada Allah dan kemudian ajarkan kepada mereka qawlan sadidan, perkataan yang jujur, perkataan yang benar dan perkataan yang berilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صلاة وسلاما على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وعلى جميع الملائكة المقربين فالتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلهم سنين كسنين يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل الأهل النصر قريبا والفرج يأتيهم. اللهم انصر شعب الفلسطينيين بحق يوم الجمعة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم جمع صفوفهم واشفي مصائبهم وارحم شهداءهم. اللهم احفظ أطفال فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.